Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya yang kita manfaatkan di sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini, di hari Rabu tanggal 21 Jumadal Akhirah bertepatan dengan 3 Februari 2021, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab bersama Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizahullah, dan juga bersama Ustadz Rahmat Ridho SAG. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada malam hari ini dalam pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Mujahadah, yaitu bagian yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita sapa Buya dan Ustadz kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan Ustadz sudah hadir. Kita lanjutkan pembahasan syarah Riyadhus Shalihin Ustadz ya. Barakallahu fiik. Dalam bab Al-Mujahadah. Betul. Masih dalam mujahadah Ustadz ya, insyaallah. Tapi Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 atau melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811-669-3332. Tapi langsung saja kita simak dan kita dengarkan penjelasan dari Buya kita, kitab syarah kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mujahadah pada pertemuan yang ketiga. Pada Buya, tafadhol maskur. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pembahasan kita melanjutkan dalam bab mujahadah. Kita akan masuk kepada hadis yang keempat yang sebagaimana biasa Ustaz kita Rahmat Ridha akan membacakan satu persatu dan kemudian kita mengambil fikih atau faedah dari hadisnya. Fadhal. Naam, ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kitab Riyadhus Shalihin babu al-mujahadah. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Fakultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat pada malam hari sehingga kedua kaki beliau bengkak. Lantas aku bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau pun menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Muttafaqun alaih. Baik. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah dengar hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam sampai kedua kakinya pecah. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah melakukan hal itu sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidakkah boleh aku ini menjadi hamba yang senantiasa bersyukur.
fikih dari hadis ini, Ibnu Abi Jamrah dia mengatakan wajib bagi kita agar tidak terlintas di pikiran kita bahwasanya dosa-dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah telah mengampuninya untuk Nabi. Ya. Dari kesalahan-kesalahan yang kita jatuh sepertinya. Ya. Akan tetapi dari sisi apa yang wajib bagi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana berupa i'zam wal ikbar, mengagungkan dan membesarkan dan syukur. Di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi manusia walaupun dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kedudukan orang tersebut sangat tinggi. Ya. Maka bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan dari karunia-Nya dia memberikan pengampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis di atas adalah kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu betul-betul dia sering atau dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, yakni di sini disebutkan kathratu ijtihad Rasulullah, banyaknya kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya beliau selalu salat malam. Kemudian dari hadis di atas juga bahwa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya dan Allah berikan dia keutamaan khusus, maka wajiblah dia syukuri. Kalau kita lihat dalam hadis di atas, Nabi SAW telah diampuni dosanya terlalu yang akan datang. Itu adalah merupakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka nikmat itu diimbangi dengan ibadah oleh Rasulullah SAW sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur. Nah, di antara syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakannya di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan nikmat itu wajiblah menjadi sebab bertambahnya rasa syukur. Yani orang yang diberi nikmat hendaklah dia adalah orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setiap dia bersyukur, nikmat yang telah diberikan juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ahsanallahu ilaikum. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zarah muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dia pernah berkata,
setiap kali memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang beliau. Muttafaqun alaih. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10, maksud dari 10 itu ada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka dia hidupkan malamnya. Dia hidupkan malamnya berarti dia tidak tidur. Dia bangunkan keluarganya atau istrinya dan dia bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya, ada di antara ulama mengatakan itu adalah kinayah, sindiran tentang menjauhi istri-istri. Ya. Ada lagi yang mengatakan itu adalah kinayah bahwa kesungguhan di dalam beribadah, dia singkingkan lengannya untuk serius untuk beribadah. Dari hadis ini, yang pertama adalah merupakan bagian dari tekad yang kuat. Adalah mempergunakan waktu yang mulia dengan melaksanakan amal yang soleh. Yang kedua, dianjurkan untuk menghidupkan malam pada bulan Ramadan dan terutama pada 10 hari terakhir. Karena malam 10 hari terakhir itu memiliki keutamaan yang khusus. Dan siapa yang beringin sungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah menjaga dirinya dari apa yang menggoyahkannya atau melemahkannya atau memalingkannya. Jadi kalau seandainya seorang sudah punya keinginan untuk beribadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjaga dirinya. Mungkin pergaulannya dia jaga, omongannya dia jaga, lawan bicaranya dia jaga. Supaya apa? Supaya tidak memberikan keraguan kepadanya sehingga dia pelin-pelan. Ya. Taib. Solat seseorang yang paling afdal setelah solat fardu itu adalah solat pada malam hari. Dan lebih khusus adalah pada akhirnya. Kemudian Al-Hakim, orang yang punya hikmah yang besar, adalah orang yang menjadikan kebaikan menyeluruh kepada keluarganya. Di sini kita melihat kebijakan Nabi SAW. Dia tidak hanya mencukupkan dirinya untuk beribadah, kemudian dia tidak hiraukan keluarganya. Enggak. Malah Nabi membangunkan istrinya. Ya. Kemudian melaksanakan dibangunkan oleh Nabi istri-istrinya pada malam itu untuk apa? Supaya mereka bisa beribadah. Dan itu adalah kebaikan. Ya. Kan bisa saja Nabi SAW sendirian beriktikaf, dia konsentrasi. Tapi istri yang dibiarkan tidak mengikuti kesempatan yang baik itu, tidak. Tapi dia jaga. Dia bangunkan juga, dia ikut sertakan juga. Ya, itu namanya orang yang bijak. Orang bijak itu analisanya dan perbuatannya itu adalah untuk lebih menyeluruhnya. Kemudian sepatasnya bagi seorang hamba untuk betul-betul punya perhatian terhadap keluarganya dengan memerintahkan ibadah kepada mereka dan bersabar, ya, bersabar terhadap perintahnya kepada keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga mereka dari api jahannam.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang tidak akan bisa menjaga diri keluarganya dari api neraka kalau seandainya dia tidak bisa menjaga dirinya dari api neraka. Nah. Assalamualaikum ilaikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada semuanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah engkau menjadi lemah. Adapun jika engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengucapkan andai kata aku berbuat begini, niscaya aku akan begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah ini sudah menjadi ketetapan Allah dan apa yang menjadi kehendaknya pasti akan dikerjakan. Sesungguhnya kalimat andai kata itu membuka jalan bagi syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun kedua-duanya, baik dia mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, ya, kedua-duanya adalah masing-masing di dalam ada kebaikan. Maka oleh karena itu berusahalah untuk bisa mendatangkan manfaat untuk kita dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Ya. Jangan melemah. Apabila ada sesuatu yang menimpamu, jangan ucapkan law anni fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Ya. Jangan apabila sesuatu menimpamu, maka jangan dikatakan ya kalau seandainya aku melakukan begini pasti tidak akan terjadi begini, ya. Akan tapi seharusnya adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yani ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikehendakinya maka dia akan melakukannya, ya. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan law, kalau seandainya gini, kalau seandainya gini, itu adalah membuka, ya, amal syaitan. Baik. Mana dari hadis ini ada beberapa diungkapkan di sini, yaitu tafasil ahli iman, yakni rincian ahli iman di dalam iman mereka. Wa inishtaraku fi aslihi, walaupun mereka sama di dalam fi aslihi, dalam dasarnya. Ya, bahwasanya tafasil rincian ahli iman di dalam imannya, ya, dan apa namanya, tafasil ahli iman fi imanihim, yakni bertingkat-tingkatnya iman seorang penduduk yang beriman terhadap imannya. Jadi iman mereka itu tidak sama. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang lemah, ya, ini menunjukkan ada tingkatannya. Iman adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita sepantas sebagai seorang mukmin untuk mujahadah dirinya supaya sampai kepada derajat orang mukmin itu adalah orang-orang yang kuat, ya, dan sempurna, ya. Maka ini hendaklah dia berusaha untuk memaksimalkan dirinya.
Kemudian al-hathu ala jam'al quwwatil imaniyah wa quwwatil badaniyah. Dorongan untuk menggabungkan antara kekuatan iman dan kekuatan jasad, ya, badan. Kemudian juga dari hadis ini bahwasanya aquwah dha'af, kekuatan dan kelemahan. Ya, innama huwa binisbati li mujahadati an-nafs wa muhafadzah ala ta'ah. Bahwasanya innal quwwah dha'af, sesungguhnya kekuatan dan lemah, innama huwa binisbati li mujahadah, ini ditinjau terhadap orang yang mujahadah dirinya dan menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melakukan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menolak atau menghilangkan keburukan dari mereka. Ya, ini adalah usaha orang mukmin, ya. Kemudian yajibu 'alal insan an yahrus 'ala ma fihi naf'uhu wa bi khassati ma yata'allaq bi imanihi. Sepantasnya atau wajiblah bagi seorang mukmin, seorang manusia untuk berupaya, ya, untuk memberikan manfaat kepadanya, ya, dan wa khassatan ma yata'allaq bi imanihi, apalagi yang berhubungan dengan imannya. Kemudian irsyadu ila dawa anda wuqu'al maqdur, isyarat atau bimbingan untuk mendapatkan obat sebelum terjadinya, ya, al-wuqu'al maqdur, sebelum terjadinya yang ditakdirkan. Ya. Dengan demikian wadzalika bitaslim, yaitu dengan cara, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga ada an-nadam ala ma fata la yu'idu, yakni penyesalan terhadap apa yang telah berlalu dan itu tidak akan kembali. Wal insani yajtahid fi ta'widhihi birridha wa bima qaddara Allah wa izdiyadu fi ta'ati qadimah. Maka bagi setiap seorang untuk bersungguh-sungguh untuk mengembalikan atau membayarkan apa yang terlewatkan dengan ridha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yani penyesalan terhadap apa yang telah berlalu dan itu tidak akan bisa kembali. Maka oleh karena itu, karena setiap yang sudah berlalu tidak bisa kembali, maka seorang manusia harus bersungguh-sungguh, ya, untuk mengganti apa yang telah berlalu untuk dengan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyesalan terhadap apa yang terlewatkan, ya, kita bahwasanya tali-tali syaitan berusaha merusak hati manusia, ya, maka dengan dengan penyesalan itu, ya, terhadap apa yang telah terlewati menjadikan seorang manusia menjadikan dia boleh jadi putus asa. Nah, ketika putus asa ini juga adalah jaringan, ya, tipu daya syaitan, sehingga dia putus asa, tidak mau berbuat, ya. Sementara dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Ya, berupayalah untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan melemah. Ya, ada orang yang melemah, kemudian dia menyesal, sedikit-sedikit menyesal, akhirnya menyebabkan dia itu frustasi atau tidak mau berkembang, ya. Maka ini adalah bagian dari tipu daya dari syaitan. Kemudian al-iman dengan takdir yang baik dan yang buruk, ya, di dalam pembahasan ini. Bahwasanya
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa muaqib li hukmihi, yakni tidak ada yang bisa untuk menyalahkan atau menanyakan daripada seluruh hukumnya. Karena beriman dengan takdir yang baik dan takdir buruk itu adalah beriman terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita lihat kembali dari hadis Nabi SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Nah, di sini tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sepantasnya kita untuk menggabungkan kekuatan iman dan kekuatan fisik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Naam, ahsanallahu ilaikum. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannah bil makarih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin huffat badala hujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dikelilingi oleh berbagai kesenangan, adapun surga dikelilingi dengan berbagai hal yang tidak disukai. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan lafaz huffat diganti dengan lafaz hujibat. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Maksudnya di antara seorang hamba dengan dua tempat itu terdapat hijab penghalang jika hamba itu mengerjakannya. Niscaya dia akan memasukinya. Baik. Di hadis Nabi SAW dia mengatakan hujibatin naru bisyahwat wa hujibatin jannatu bil makarih. Ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan adalah huffatin naru bisyahwat. Api neraka itu dikelilingi oleh syahwat yang baik-baik, yang senang-senang aja. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ya. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa sebab terjadinya atau sebab jatuhnya kepada syahwat adalah godaan dari syaitan. Ya. Yang kedua bahwasanya jiwa itu terkadang membenci sesuatu sementara di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaihimul qitalu huwa kurhul lakum. Ditetapkan perang kepada kalian sementara hal itu tidaklah kalian senangi, ya. Taib. Kemudian dalam hadis ini juga bahwa mesti labudda min mujahadati hawa nafsi wa fitamiha an syahwatiha wa ma'lufatiha fahiya katiflir radhi'. Bahwasanya mesti adanya usaha upaya mujahadah melawan hawa nafsu, ya, dan memisahkan diri dari syahwat. Ini perlu ada mujahadah. Kalau tidak mujahadah, kita tidak akan mampu untuk menjauhkannya. Sebagaimana anak yang masa menyusu, sudah saatnya untuk berpisah dengan ibunya yang menyusui, itu perlu mujahadah, usaha, ya, untuk bisa menjadikan dia terpisah. Nah, begitu juga jiwa hawa nafsu ini perlu ada mujahadah di dalam menjauhkan dirinya dari syahwat. Nah, baik. Di sini juga hadis yang terakhir, ya, pembahasan terakhir, bahwa surga dan neraka itu sekarang ini sudah ada. Keduanya adalah makhluk, ya. Surga yang dimasuki oleh Nabi Adam dahulunya, ya, itu sudah ada sampai sekarang, ya.
dan surga neraka, dan keduanya adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحا وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwasannya suatu malam aku mengerjakan salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membuka dengan surah Al-Baqarah. Kemudian aku mengira mungkin beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Akan tapi ternyata beliau terus membacanya. Kemudian aku mengira mungkin beliau membacakan satu surah Al-Baqarah secara penuh di satu rakaat. Namun beliau tetap meneruskan bacaannya. Lalu aku mengira beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu, dan ternyata beliau memulai lagi dengan surah An-Nisa dan terus membacanya. Setelah itu beliau mulai membaca surah Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membaca dengan tartil. Bila mendapati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Bila menjumpai ayat yang mengandung permintaan, beliau meminta. Bila melewati ayat yang mengandung perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Lalu beliau rukuk dengan berucap Subhana Rabbiyal Azim. Beliau rukuk dengan rukuk yang lama, hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Beliau pun berdiri cukup lama, hampir sama dengan lama rukuknya. Sudah itu beliau bersujud dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, dan lama sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, bolehnya kita mencontoh Nabi SAW dalam beribadah sunat ini. Ya, di mana dianjurkan kita untuk memperpanjang atau memperlama berdiri kita membaca ayat-ayat, ya, pada sholat malam. Yang kedua, bolehnya membaca Al-Quran tidak sesuai dengan susunan surat-surat mushaf. Dan misalkan dia membaca Qul Huwallahu Ahad, setelah itu dia membaca Tabbat Yadah, maka itu boleh, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, membaca Al-Quran itu dengan cara mentadaburi ayat-ayatnya dan memahami makna-maknanya. Yang keempat, boleh berdoa kepada Allah dan meminta pada saat membaca Al-Quran. Ya, saat baca Al-Quran, ketika melewati kita baca surga, kita memohon untuk masuk surga. Apabila melewati ayat-ayat berhubungan dengan api neraka, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita berzikir, maka di dalam rukuk kita mengagungkan Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Di dalam sujud, ya, kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Nah, kemudian bolehnya antara berdiri, rukuk dan sujud boleh mirip waktu atau temponya. Ya, boleh. Biasanya logikanya adalah berdirinya yang lama, rukuk dan sujudnya adalah pendek. Dan sekarang boleh lama rukuknya seperti lamanya berdiri, sujudnya seperti lamanya
berdiri. Ya. Kemudian nama-nama surat Al-Quran itu sudah diketahui oleh para sahabat pada zaman Nabi SAW. Kemudian bolehnya kita menyebut surat yang terpanjang yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, kita boleh menyebutkan surat Al-Baqarah itu dengan Al-Baqarah dan surah Ali Imran dengan Ali Imran. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ijtihadnya Rasulullah SAW dalam beribadah dan bermujahadah terhadap dirinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah. Ahsanallahu ilaikum. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala salaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menceritakan, aku mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, lalu beliau memperlama berdiri sehingga aku berkeinginan melakukan suatu keburukan. Kemudian ditanyakan, apa yang ingin engkau lakukan? Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau salat sendirian. Hadis muttafaqun alaih. Iya, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia mengatakan aku salat bersama Nabi. Lalu beliau melamakan berdirinya. Sehingga aku berkeinginan untuk sesuatu, ya, punya niat yang buruk nih. Ya, lalu ditanya, ya, apa objeknya nih? Ya, yang dengan hamam tadi adalah niat atau tekad tadi. Dia mengatakan, aku sudah bertekad untuk duduk dan meninggalkan sholat. Yang biarlah Nabi sholat sendiri, saya duduk. Ya. Taib. Dalam hadis ini terdapat pemberitahuan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW memilih untuk memanjangkan solat malam. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kesungguhannya dalam beribadah. Ya. Kemudian keutamaan Abdul bin Mas'ud. Kemudian, ya, alhammu fil khuruji minas solat la yu'addu khurujan minha. Orang punya tekad untuk keluar dari solat, tapi dia tidak lakukan dengan dia cuma punya keinginan, maka itu tidak dihitung sebagai dia keluar. Ya. Kemudian mukhalafatul imam fi af'alihi. Imam yang menyelisihi perbuatannya itu terhitung sebagai perbuatan yang jelek. Ya. Yaitu mukhalafatul imam fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi. Baik. Orang yang tidak bisa memahami perkataan ahli hadis yang sesuai dengan yang sebenarnya, ya, sesuai dengan yang benarnya, maka dianjurkan bagi dia untuk menanyakan apa yang dia tidak jelas dari ungkapan tersebut. Ya, sebab di sini dalam hadis ini dikatakan laqad hamamtu bi amri su. Aku sudah punya keinginan untuk satu yang jelek. Lalu ditanya, ya, wa ma hamamta bihi? Apa yang kamu tekadkan? Nah, ini ketika seorang mendengar, ya, perkataan yang tidak bisa dipahami, hendaklah dia bertanya sehingga dia bisa memahaminya. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara kita sampaikan pembahasan kita sampai di sini. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung, ya, hadis-hadis yang masih tersisa dalam bab al-mujahadah. Dan kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Buya yang telah menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam bab al-mujahadah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita ambil faedah ilmu yang dari yang beliau sampaikan tadi.
Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya dan interaktif di 081166933338 ataupun melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 081166933332. Kita bacakan pertanyaan pertama Bu ya. Hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita merapatkan kaki yang agak renggang waktu berdiri ketika akan sujud Ustaz? Jazakallahu khairan. Merapatkan kaki ketika dia mau sujud nggak ada masalah. Ya, malahan hay'ah kondisi kita sujud itu adalah kaki kita di belakang itu kita rapatkan. Ya, wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu memberkahi Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 081166933338 ataupun melalui pesan singkat di 081166933332. Tapi silakan kita angkat dari telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Begini Ustaz, kami baru sholat Isya tadi kan begitu, berjamaah. Iya. Nah, baru 3 rakaat, imam salam. Selesai sholat, imam diberitahu bahwa sholat baru 3 rakaat. Iya. Tetapi imam tidak menambah kekurangannya Ustaz. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholat Isya kami yang kami kerjakan tadi Ustaz? Iya, imamnya tidak mau menambahnya berarti Pak ya? Tidak mau menambah Ustaz. Baik. Sah atau tidak sholat kami? Gimana itu Ustaz? Iya. Cukup Pak pertanyaannya Pak? Dan begini juga Ustaz. Jadi saya sebagai makmum saya tambah 1 rakaat, habis itu saya sujud sahwi. Bagaimana boleh Ustaz? Iya. Baik. Cukup Pak ya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian di sholat Isya tadi Ustaz, imam di rakaat ketiga dia sudah duduk terakhir dan salam. Ketika diingatkan jemaah setelah sholat, imamnya tidak mau mengakui dan tidak menambah sholatnya Ustaz. Itu yang pertama. Bagaimana hukum sholat jemaahnya? Kemudian yang Bapak yang bertanya ini dia tambah 1 rakaat sendiri Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Ketika imam salam dari sholat yang belum sempurna, maka kewajibannya untuk menambah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW sholat zuhur, pada rakaat kedua dia salam. Ya, sudah berzikir sampai Nabi SAW berdiri, berjalan, lalu dihampiri oleh seorang sahabat yang menyatakan bahwasanya sholatnya hanya 2 rakaat. Ya. Nah, jadi kalau seandainya imamnya nggak mau menambah setelah dinasihati, sudah kita menambah sendiri. Karena kita yakin sholat kita ini kurang. Ya. Maka kita menambah sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Iya, syukran. Jazakallahu atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 081166933338 ataupun melalui pesan singkat di 081166933332. Pertanyaan selanjutnya Bu ya dari pesan singkat. Assalamualaikum Bu ya. Salat duha itu batas waktunya sampai jam berapa Bu ya? Karena kadang saya terlambat menunaikannya. Syukran jazakallahu khairan. Ya. Waktu sholat duha itu mulai dari naiknya matahari dari timur sepenggalan, ya ini kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari. Itu adalah awal dari sholat duha sampai sebelum matahari condong ke barat. Sampai matahari sebelum condong ke barat. Maka itu adalah waktu duha. Waktu duha yang terbaik itu adalah ketika anak unta sudah merasakan panasnya pasir yang dia tiduri. Ini menunjukkan bahwasanya sudah terlalu siang. Wallahu a'lam.
Iya, tayyib, syukran jazakallah khairan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Pertanyaan selanjutnya Buya dari hamba Allah. Izin bertanya Buya mengenai sholat qobliyah zuhur. Apabila kita mengerjakannya 4 rakaat, apakah dengan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat Buya? Demikian, syukran jazakallah khairan. Ya, sholat Qobliyah zuhur Buya. sholat qobliyah zuhur yang katakan 4 rakaat. 4 rakaat ya. Ya. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu dikerjakan 2 rakaat. 2 salam, 2 salam. Ya, wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dengan apa? Ya, silakan Bapak. Halo. Ya, halo, silakan Pak, silakan. Saya Iskandar dari Batam, Pak, mau nanya. Iya. Beberapa teman saya mengajak pergi umroh. Terus ada keterangan yang diberikan bahwa sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu bernilai pahala, saya lupa. Artinya satu kali ibadah umroh itu menghasilkan pahala lebih dari, pokoknya terlalu banyak. Pertanyaannya, benar nggak seperti itu, atau ada nggak dalil atau yang menguatkan hal yang seperti itu? Nah, gitu begitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu ya pertanyaan? Kurang jelas bagi saya. Iya, ada teman beliau mengajak umroh dan menjelaskan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu memiliki keutamaan dan beliau lupa. Nah, itu kan 1000 kebaikan di Madinah Bu ya, dan di Masjid Haram lebih 1000 kali Masjidil 100 kali Masjid Nabawi ya. Kemudian beliau juga, teman beliau ini juga mengatakan bahwasanya ketika kita ibadah umroh itu memiliki keutamaan yang banyak. Apakah ada dalilnya seperti itu? Iya, umroh adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mampu. Di dalam perjalanan itu semuanya dia adalah sebagai seorang musafir, di mana hadis Nabi SAW mengatakan bahwa doa orang yang musafir di antara doa yang dikabulkan. Ya. Jadi dia sholat di masjid, seharusnya ketika kita datang ke Masjid Nabawi kita sholat di Masjid Nabawi ya. Adapun selama dia berumrah apakah amalannya akan dilipat gandakan, wallahu alam ya, wallahu alam. Namun selama dia bersafar untuk umrah, dia berada di dalam di Mekah, dan Mekah apapun yang kita lakukan insya-Allah pahalanya berlipat ganda, karena di antara pahala itu dilipat gandakan disebabkan oleh salah satu adalah tempat ya. Dan Masjidil Haram lebih luas daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi hanya adalah masjid yang Masjid Nabawi itu sendiri. Walaupun sudah perluasan itu sudah masuk dalam Masjid Nabawi. Ya, di situ solat 2 rakaat pahalanya adalah 1000 solat di waktu di tempat yang lain. Sementara Masjidil Haram, nah terjadi perbedaan pandang ulama, apakah Masjidil Haram itu adalah masjid yang ada Ka'bahnya atau masjid yang ada di tanah haram. Pendapat yang terkuat adalah masjid yang ada di tanah haram. Ya, wallahu a'lam. Iya, tayyib, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang batasi, demikianlah perjumpaan kita dalam kajian kitab itu syarah kitab Riyadhus Shalihin bersama Buya kita. Dan sebelum kita tutup, kita minta kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari
pembahasan kita pada malam hari ini. Kepada Buya, faltafadhal maskur. Barakallahu fiik. Pemirsa kalau Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwa mujahadah ini yaitu menaklukkan jiwa kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi SAW, hadis pertama, Nabi SAW selalu dia sholat malam karena dia pengen menjadi orang yang bersyukur, dan itu menunjukkan bahwa ibadahnya kontinu. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kontinu walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya dan tentu menambah wawasan kita insyaallah taala. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, namun mohon maaf tidak bisa mengangkat seluruh pertanyaan yang masuk. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Mudah-mudahan diberikan nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ucapkan jazakallah khairan kepada Buya kita dan juga kepada Ustadz Rahmat Ridho yang sudah menemani kita dalam kajian kita pada malam hari ini. Demikian saja, mari kita tutup membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.